Yang pertama ya ini pendahuluan atau latar belakang. Manajemen strategik PT Sariguna Primatirta Tbk, sebuah perusahaan yang membuktikan bahwa visi besar bukan hanya sekedar dokumen formal, melainkan kompas yang menggerakkan pertumbuhan bisnis secara masif. Di tengah ketatnya persaingan industri air minum dalam kemasan, perusahaan ini justru mengambil langkah yang lebih berani melalui strategi diferensiasi. Fokus mereka tidak hanya untuk menjual air, tetapi menjual standar keamanan pangan melalui teknologi filtrasi modern dan kemasan bebas BPA. Keunggulan kompetitif inilah yang menjadi jawaban mengapa mereka tetap relevan di tengah tren gaya hidup sehat masyarakat global saat ini. Namun, strategi produk saja itu tidak cukup. Kekuatan utama perusahaan juga terletak pada aspek keberlanjutan yang tercermin pada budaya organisasi cinta. Kita akan melihat bagaimana internalisasi nilai-nilai ini pada SDM berbanding lurus dengan efisiensi operasional dan stabilitas keuangan. Secara impresif, strategi ini membuahkan hasil nyata dengan pertumbuhan laba bersih mencapai 29,2% pada tahun 2024. Melalui analisis ini, kita dapat membedah lebih dalam bagaimana sinkronisasi antara inovasi teknologi, manajemen modal yang sehat, serta pengembangan manusia menciptakan formula sukses bagi perusahaan untuk tidak hanya bertahan, tetapi mendominasi pasar secara keberlanjutan. Kajian pustaka yang membahas tentang teori manajemen strategik. Yang pertama, konsep dasar manajemen strategik. Manajemen strategik merupakan sebuah kerangka kerja yang menjadi panduan organisasi dalam menentukan arah dan tujuan. Proses ini bukan hanya sekadar konsep, melainkan sebuah bentuk kepemimpinan yang menuntut kemampuan organisasi untuk menyeimbangkan potensi atau sumber daya internal organisasi dengan berbagai peluang dan tantangan yang ada di lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, perencanaan strategik. Merupakan proses pengambilan keputusan mendasar oleh manajemen perusahaan dengan tujuan menentukan arah, menentukan sasaran jangka panjang, serta mengalokasikan sumber daya organisasi agar mampu berkembang di tengah perubahan. Proses ini meliputi pengembangan visi dan misi, analisis lingkungan internal dan eksternal, serta penentuan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, yang ketiga, implementasi manajemen strategik dalam organisasi. Implementasi merupakan sebuah tahap di mana konsep strategi ini akan diuji secara nyata. Sering kita temui, konsep strategi yang sudah matang bisa saja mengalami kegagalan. Hal ini dikarenakan dalam proses eksekusinya tidak didukung oleh unsur-unsur penting dalam organisasi. Implementasi strategi meliputi yang pertama, penetapan tujuan tahunan, yaitu dengan memecah visi jangka panjang menjadi sebuah target-target kecil dan terukur pada setiap tahunnya. Lalu yang kedua, penyusunan kebijakan, yaitu membuat aturan agar setiap tindakan organisasi tetap selaras dengan strategi yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga, alokasi sumber daya, yaitu memastikan anggaran, tenaga kerja, dan fasilitas digunakan secara efektif untuk mendukung rencana kerja. Lalu yang terakhir, membangun budaya organisasi, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang sportif agar setiap anggota termotivasi dalam menjalankan strategi. Selanjutnya adalah tipe-tipe strategi umum. Di sini kita akan membahas tipologi Miles dan Snow serta penerapan strateginya. Yang pertama ada Defender, yaitu strategi bertahan. Menurut Miles dan Snow, perusahaan dengan strategi ini fokus menjaga bisnis tetap stabil dan efisien tanpa banyak melakukan inovasi besar. Mereka lebih menekankan pada pengendalian biaya dan efisiensi operasional. Contoh produknya adalah Coca-Cola. Mereka mempertahankan produk utamanya selama puluhan tahun dan lebih fokus pada efisiensi distribusi serta rantai pemasok global agar produknya selalu tersedia di berbagai pasar. Lalu yang kedua, prospektor, yaitu pencari peluang. Perusahaan dengan strategi ini aktif mencari peluang pasar baru dan sering melakukan inovasi produk. Struktur organisasinya cenderung lebih fleksibel agar mampu bergerak cepat dalam menghadapi perubahan. Contohnya adalah Netflix. Awalnya Netflix ini merupakan layanan penyewaan DVD. Seiring berjalannya waktu, beralih kepada layanan streaming, dan saat ini berhasil menjadi produsen konten digital melalui Netflix Originals. Selanjutnya yang ketiga ada analyzer, yaitu penganalisis. Strategi ini merupakan kombinasi antara defender dan prospector, yaitu mempertahankan pasar yang sudah stabil sambil tetap mengeksplorasi peluang baru. Perusahaan seperti ini biasanya memantau inovasi yang berhasil dilakukan di pasar, lalu mengembangkannya serta menyempurnakannya. Contoh produknya adalah Samsung. Samsung ini mempertahankan posisi kuatnya di pasar elektronik, sambil mengikuti serta menyempurnakan tren teknologi baru seperti smartphone lipat dan layanan layar OLED. Lalu yang keempat, reaktor atau reaktif. Perusahaan dengan strategi ini tidak memiliki perencanaan strategi yang jelas dan cenderung hanya bereaksi ketika muncul tekanan dari lingkungan atau tekanan dari pesaing. Contohnya adalah produk Nokia pada masa transisi ke smartphone. Ketika iPhone diluncurkan, yaitu produknya Apple, Nokia merespons secara lambat dan tidak konsisten, sehingga pada akhirnya Nokia ini kehilangan pangsa pasar secara signifikan. Selanjutnya adalah keberlanjutan strategi. Keberlanjutan strategi merupakan upaya perusahaan untuk tetap bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek saja, namun juga menyesuaikan strategi dengan perubahan lingkungannya. Selain itu, perusahaan berkelanjutan ini juga memperhatikan keseimbangan antara keuntungan bisnis, etika kerja,
kepatuhan hukum, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Adapun model keberlanjutan yang relevan. Yang pertama, triple bottom line, yaitu model yang diperkenalkan oleh John Elkington yang menekankan bahwa keberhasilan bisnis itu bukan hanya diukur dari keuntungan finansialnya saja. Perusahaan juga harus menyeimbangkan antara 3 aspek utama, yaitu profit, people, planet. Tujuannya agar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Lalu yang kedua, corporate social responsibility. Ini merupakan konsep yang menekankan bahwa perusahaan memiliki 4 tanggung jawab utama. Yang pertama, tanggung jawab ekonomi untuk menghasilkan laba. Lalu yang kedua, tanggung jawab hukum untuk mematuhi peraturan. Yang ketiga, tanggung jawab etika. Dan yang terakhir, tanggung jawab filantropis sebagai bentuk kepedulian sosial secara sukarela. Yang selanjutnya yaitu kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada profil perusahaan PT Sariguna Prima Tirta Tbk atau yang dikenal dengan perusahaan Cleo. PT Sariguna Prima Tirta Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi air minum dalam kemasan atau AMDK. Didirikan pada tahun 2003 dan mulai beroperasi pada tahun 2004. Perusahaan ini merupakan bagian dari Tanobel Group. Fokus perusahaan ini adalah menghasilkan air murni yang berkualitas tinggi dengan teknologi pemurnian modern. PT Sariguna Prima Tirta Tbk telah memiliki jaringan pabrik dan distribusi di berbagai wilayah. Adapun visi dari perusahaan ini adalah menjadi perusahaan minuman nasional yang terdepan di Indonesia, dan juga misi yang dibawa adalah mewujudkan masyarakat yang lebih sehat melalui produk yang berkualitas dan terpercaya. Tujuan jangka panjang PT Sariguna Prima Tirta Tbk adalah memperkuat posisi di industri AMDK Indonesia, memperluas jaringan produksi dan distribusi nasional, serta meningkatkan efisiensi operasional dan kepercayaan konsumen. Oke, selanjutnya ada pengukuran kinerja strategi dan dampaknya terhadap profitabilitas serta daya saing. Evaluasi strategi PT Sariguna Prima Tirta Tbk dapat dilihat dari perubahan kinerja keuangan dan posisinya dalam industri air minum dalam kemasan. Strategi ekspansi pabrik, inovasi produk, dan perluasan distribusi memberikan dampak positif terhadap peningkatan penjualan dan profitabilitas. Selain itu, peningkatan kualitas produk dan penggunaan teknologi juga memperkuat daya saing perusahaan, terutama pada segmen air minum premium yang menekankan kualitas dan keamanan produk. Selanjutnya, kinerja strategi dan dampaknya terhadap profitabilitas serta daya saing. Dibandingkan dengan perusahaan lain di industri yang sama seperti PT Aqua Golden Mississippi Tbk dan PT Akasabira International Tbk, perusahaan masih menghadapi persaingan cukup ketat dari merek yang telah lama dikenal masyarakat. Namun, strategi inovasi produk, ekspansi distribusi, dan fokus pada kualitas air minum menjadi keunggulan yang membantu perusahaan mempertahankan posisinya di pasar serta meningkatkan daya saingnya, meskipun tetap menghadapi tantangan dari perusahaan besar dengan jaringan penjualan yang lebih kuat. Selanjutnya ada tipe strategi umum perusahaan. Berdasarkan model strategi Miles dan Snow, strategi yang diterapkan oleh PT Sariguna Prima Tirta Tbk cenderung termasuk kategori analizer. Strategi ini memadukan upaya mempertahankan bisnis utama yang sudah stabil dengan mencari peluang baru melalui inovasi dan ekspansi. Perusahaan tetap berfokus pada produksi air minum dalam kemasan, namun juga melakukan peningkatan seperti menambah kapasitas produksi dan membangun pabrik di berbagai daerah, mengembangkan produk baru, serta manfaatkan teknologi nanofilter untuk meningkatkan kualitas. Selain itu, perusahaan juga memperkuat jaringan distribusi dan pemanfaatan teknologi digital dalam proses penjualan agar produk dapat menjangkau lebih banyak konsumen dengan lebih cepat dan efisien. Selanjutnya ada kekuatan dan kelemahan strategi yang diterapkan perusahaan. Strategi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu perusahaan dapat menjaga stabilitas bisnis utama sambil mencari peluang pertumbuhan melalui inovasi produk, penggunaan teknologi, serta ekspansi pabrik dan distribusi sehingga produk lebih mudah menjangkau konsumen. Namun, dengan strategi ini juga membutuhkan investasi besar untuk pembangunan pabrik dan pengembangan bisnis. Selain itu, persaingan di industri air minum dalam kemasan sangat ketat dan harga pokok yang relatif lebih tinggi dibandingkan beberapa pesaing dapat membuat sebagian konsumen memilih produk lain. Yang selanjutnya yaitu analisis keberlanjutan strategi. Adapun 3 pilar keberlanjutan dari PT Sariguna Prima Tirta Tbk. Yang pertama dalam aspek ekonomi, pertumbuhan bisnis yang stabil dan ekspansi produksi dan distribusi untuk meningkatkan pangsa pasar. Dalam pilar sosial, perusahaan ini menyediakan air minum yang aman dan berkualitas bagi masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan melalui perkembangan pabrik dan juga distribusi. Kemudian dalam pilar lingkungan, perusahaan ini memiliki tantangan penggunaan sumber air dan juga limbah plastik dan perlu pengelolaan sumber air dan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Yang selanjutnya yaitu faktor pendukung strategi. Ada 3, yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap air minum higienis, teknologi produksi modern, serta fokus pada kualitas dan inovasi produk. Yang selanjutnya yaitu faktor penghambat strategi.
Di antaranya persaingan tinggi di industri AMDK, isu lingkungan terkait penggunaan plastik, serta fluktuasi ekonomi, harga bahan baku, dan juga perubahan preferensi konsumen. Kemudian daya tahan terhadap perubahan pasar. Dalam industri AMDK, perubahan pasar dapat terjadi akibat perkembangan teknologi, perubahan perilaku konsumen, maupun meningkatnya persaingan antar perusahaan. Dalam menghadapi kondisi tersebut, PT Sariguna Primatirta Tbk atau Cleo menunjukkan kemampuan adaptasi melalui inovasi produk, peningkatan kualitas produksi, serta peluasan jaringan distribusi di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, perusahaan juga berupaya memperkuat citra merek sebagai produk air minum yang murni dan berkualitas tinggi. Strategi ini menjadi salah satu cara untuk mempertahankan loyalitas konsumen di tengah banyaknya pilihan produk air minum di pasar. Terima kasih. Rekomendasi strategi perusahaan yang pertama meningkatkan efektivitas strategi perusahaan seperti memperkuat inovasi produk dan diferensiasi kualitas air. Yang kedua, rekomendasi memperbaiki aspek keberlanjutan seperti jangka pendeknya mengurangi plastik sekali pakai dan meningkatkan efisiensi energi dan penggunaan air dalam proses produksi. Jangka panjangnya memperkuat program CSR di bidang lingkungan dan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, implikasi bagi manajer. Yang pertama, pengambilan keputusan harus selaras dengan visi dan misi perusahaan, meningkatkan kolaborasi antara divisi produksi, pemasaran, dan rantai pasok. Kesimpulannya, ringkasan temuan analisis PT Sariguna Primatirta Tbk memiliki visi menjadi perusahaan minuman inovatif, sehat, dan berkualitas, serta pentingnya strategi adaptif dan berkelanjutan seperti perusahaan perlu beradaptasi dengan perubahan teknologi, persaingan industri, dan kesadaran lingkungan. Strategi yang inovatif dan berkelanjutan dapat membantu perusahaan mempertahankan keunggulan kompetitif, menciptakan jangka panjang bagi perusahaan konsumen, serta lingkungan sekitar.